Ngaku aja. Mana dompetnya? Saya tidak ambil, Pak. Saya sumpah. Pak, pelan-pelan dulu. Jangan kasar. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Siang itu, di bawah terik matahari yang membakar aspal, seorang polisi menghentikan motor tua milik seorang pengemis di pinggir jalan pasar. Orang-orang mengira itu razia biasa. Tapi beberapa detik kemudian, suara bentakan terdengar keras, kerumunan mendadak diam, dan seorang pria berseragam TNI yang baru turun dari angkot langsung berjalan cepat ke tengah keributan. Tatapannya tajam, langkahnya tegas, sementara si pengemis gemetar memeluk kantong kresek hitam di dadanya. Polisi itu sempat mendorong lelaki tua tersebut sampai nyaris jatuh. Semua orang menahan napas. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hari itu hari Kamis, menjelang zuhur, di Jalan Veteran, sebuah ruas jalan yang tidak terlalu lebar tapi hampir tak pernah sepi. Di kiri kanan jalan berdiri kios-kios kecil, warung nasi, tukang servis jam, dan toko kelontong yang atap sengnya memantulkan panas. Di depan pasar tradisional, para penjual buah berteriak menawarkan dagangan, sementara supir angkot saling serobot penumpang. Di tengah keramaian itu, ada seorang pengemis tua bernama Rahmat yang sudah sangat dikenal warga sekitar. Rahmat bukan pengemis yang suka memaksa. Usianya kira-kira 65 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan kaki kirinya sedikit pincang akibat kecelakaan lama. Ia biasanya duduk di dekat pohon ketapang dengan sebuah topi lusuh di depannya. Kalau ada yang memberi uang, ia mengangguk dan mendoakan. Kalau tidak ada, ia hanya tersenyum tipis. Banyak pedagang iba kepadanya karena Rahmat hampir tidak pernah bikin masalah. Tapi 2 minggu terakhir, suasana di sekitar pasar berubah. Ada operasi penertiban dari polsek sektor setempat. Polisi mulai sering berkeliling, menegur parkir liar, mengangkut pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu trotoar, dan membubarkan pengamen. Warga sebenarnya tidak terlalu berkeratan kalau penertiban dilakukan dengan baik. Masalahnya, salah satu polisi bernama Brigadir Arman terkenal temperamental. Nada bicaranya tinggi, tangannya lingan, dan ia sering merasa semua orang harus tunduk tanpa banyak tanya. Arman bukan orang baru di kawasan itu. Badannya tinggi, perutnya sedikit maju, dan kumisnya tebal. Setiap kali datang dengan motor dinas, pedagang langsung saling memberi kode. Ada yang buru-buru merapikan meja dagangan, ada yang menyembunyikan gerobak. Arman suka menuduh, suka memaksa, dan paling senang jika ada orang kecil yang tidak berani melawan. Sudah beberapa kali pedagang dipaksa bayar uang keamanan tidak resmi, tapi tak ada yang berani bicara karena takut dagangannya disita. Di sisi lain, ada seorang anggota TNI bernama Sersan II Fajar Pratama. Ia bertugas di Koramil tak jauh dari pasar itu. Fajar dikenal kalem, jarang bicara keras, dan tidak suka mencampuri urusan orang jika tidak perlu. Tapi warga hormat kepadanya karena ia sering membantu tanpa banyak gaya. Kadang ia ikut mengatur lalu lintas saat lampu mati, kadang membantu warga yang jatuh dari motor, dan sering membeli makan lebih untuk dibagikan ke orang-orang tua di sekitar pasar. Siang itu, Fajar sedang pulang dari mengantar berkas ke kantor kecamatan. Ia tidak naik motor dinas, hanya menaiki angkot biasa karena motornya sedang diservis. Saat angkot berhenti dekat pasar, ia mendengar suara bentakan yang terlalu keras untuk dianggap biasa. "Ngaku aja, mana dompetnya?" teriak seseorang. Beberapa penumpang menoleh. Fajar turun, merapikan tas kecil di sundaknya, lalu melihat sumber keributan itu. Brigadir Arman sedang menarik kerah baju Rahmat di depan banyak orang. Rahmat tampak kebingungan, topi lusuhnya jatuh ke jalan, uang receh berserakan, dan kantong kresek hitam yang ia pegang erat hampir direbut paksa. Di dekat mereka ada seorang ibu muda menangis panik sambil berkata dompetnya hilang. Entah bagaimana, tuduhan langsung mengarah ke Rahmat. "Saya tidak ambil, Pak. Saya sumpah." Suara Rahmat bergetar. Tapi Arman justru membentak lebih keras, menuduh lelaki tua itu berpura-pura lemah agar lolos dari tanggung jawab. Kerumunan mulai membesar, tapi tak ada yang berani mendekat. Pedagang hanya saling pandang. Beberapa tahu Rahmat bukan curi, namun menghadapi Arman berarti mengundang masalah. Di tengah suasana panas itu, Fajar melangkah masuk. "Pak, pelan-pelan dulu," katanya tegas. Tidak berteriak, tapi cukup membuat orang-orang menoleh. Arman menatap sinis. "Ini urusan polisi, jangan ikut campur."
Fajar tidak mundur. Ia melihat wajah Rahmat yang pucat, bibirnya pecah, dan tangan tuanya gemetar menahan malu. Disitulah semuanya bermula. Bukan hanya soal seorang pengemis yang dituduh mencuri, bukan hanya soal polisi yang merasa paling berkuasa di jalan, tapi tentang luka lama, ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh, dan rahasia kecil yang selama ini dikira sepele. Karena tak ada seorang pun di situ yang tahu, kantong kresek hitam milik Rahmat menyimpan sesuatu yang akan mengubah arah kejadian siang itu sepenuhnya. Fajar berdiri tepat di samping Rahmat. Keringat bercucuran dari pelipisnya. Bukan karena takut, tapi karena panas menyengat dan suasana makin menegang. Kalau ada tuduhan, periksa baik-baik. Jangan kasar, ucapnya. Arman mendekat, hampir menempel dada. Saya lagi kerja, kalau mau bantu jangan halangi. Suara Arman keras sengaja diperdengarkan ke orang-orang, seolah ia ingin menunjukkan siapa yang paling berwenang di sana. Rahmat menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Ibu yang kehilangan dompet itu bernama Rina. Ia tampak panik, tapi juga ragu. Tadi saya belanja cabai, terus dompet saya nggak ada. Tadi bapak itu dekat saya, katanya terbata. Arman langsung memotong. Nah kan, jelas. Fajar menoleh pada Rina. Ibu lihat langsung diambil? Rina terdiam, wajahnya bingung. Nggak lihat langsung, cuma tadi pas saya balik dia ada di belakang saya. Kalimat itu membuat beberapa orang mulai berbisik. Arman tak peduli. Ia meraih kantong kresek hitam Rahmat dan berusaha menariknya. Rahmat spontan menahan. Jangan pak, jangan itu, katanya. Suaranya nyaris putus. Reaksi itu malah membuat Arman merasa benar. Nah, kenapa takut? Isi barang curian ya? Fajar menangkap satu hal janggal. Bukan rasa bersalah yang terlihat di wajah Rahmat, melainkan rasa takut yang dalam, seperti orang yang sedang melindungi satu-satunya hal berharga yang ia miliki. Tatapan itu tidak mirip tatapan pencuri. Akhirnya kantong itu terbuka, bukan dompet yang jatuh dari dalamnya, melainkan sebuah kotak makanan plastik, botol air mineral setengah isi, obat generik, dan amplop coklat yang sudah lecek. Tidak ada dompet, tidak ada uang banyak, tidak ada barang mencurigakan. Arman sempat terdiam, tapi hanya sebentar. Pasti disembunyikan di tempat lain, katanya ketus. Rahmat buru-buru mengambil amplop coklat itu dan menekannya ke dada, seolah benda itu jauh lebih penting dari harga dirinya yang sedang diinjak. Fajar memungut topi Rahmat yang jatuh. Uang receh yang berserakan ia kumpulkan satu-satu. Tindakan kecil itu membuat beberapa orang mulai berani mendekat. Seorang pedagang sayur bernama Bu Salmah bersuara pelan. Pak Rahmat dari pagi duduk di situ terus, nggak kemana-mana. Arman melotot. Ibu lihat terus. Bu Salmah langsung bungkam. Fajar menatap sekeliling. Ketakutan orang-orang itu terasa nyata. Bukan pertama kali mereka menyaksikan ketidakadilan. Hanya baru kali ini ada yang berdiri di tengahnya. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari dari arah penjual es. "Mama, dompetnya jatuh di mobil!" teriaknya. Semua kepala menoleh ke arah Rina. Wajah perempuan itu langsung pucat. Ia membolak-balik tas belanja. Lalu suaminya datang tergesa membawa dompet warna coklat yang ternyata tertinggal di jok mobil pick-up mereka. Suasana hening beberapa detik. Kesalahan sudah jelas. Tuduhan itu salah besar. Rahmat tidak mencuri apa-apa. Tapi alih-alih minta maaf, Arman justru terlihat makin kesal karena dipermalukan di depan banyak orang. "Ya sudah ketemu, bubar," bentaknya. Seolah urusan selesai begitu saja. Rahmat masih terduduk, nafasnya terengah, bibirnya bergetar. Fajar tidak terima. "Bapak tadi nuduh orang tanpa bukti, dorong dia, bentak dia di depan umum. Minimal minta maaf." Kalimat itu membuat kerumunan makin fokus. Arman tertawa pendek. "Minta maaf ke pengemis." Kata-katanya tajam dan merendahkan. Wajah Rahmat makin menunduk, bukan karena salah, tapi karena hinaan itu menusuk lebih dalam dari tuduhan tadi. Fajar menahan emosinya. Ia tahu kalau ia terbawa marah, masalah bisa melebar ke hal yang tidak perlu. Pengemis juga manusia, salah tetap salah. Arman melangkah maju satu tapak. "Kamu ngajarin saya kerja." Nada bicaranya berubah, lebih personal, lebih tersinggung. Tapi sebelum Fajar menjawab, suara Rahmat pelan terdengar. "Sudah pak, biarkan." Kalimat itu sederhana, namun justru membuat suasana makin sesak. Orang yang dihina malah memilih diam karena mungkin sudah terlalu sering diperlakukan seperti tidak punya harga diri. Namun kejadian belum berhenti. Saat Rahmat berdiri dengan susah payah,
Amplop coklat yang tadi dipeluknya terjatuh. Isinya keluar sedikit. Lembar hasil pemeriksaan rumah sakit, fotokopi kartu keluarga, dan satu foto kusam seorang anak laki-laki berseragam sekolah. Fajar refleks memungutnya. Ia sempat melihat nama di atas salah satu surat. Namanya Mira Rahmawati. Ada keterangan gagal ginjal kronis dan jadwal cuci darah. Rahmat langsung merebut kertas itu dengan panik, lalu minta maaf berkali-kali seperti orang yang takut rahasianya diketahui. Arman menatap sinis. Bikin drama lagi, tapi Fajar mulai memahami kenapa Rahmat tadi mati-matian menjaga kantong itu. Semua isi kantong itu bukan barang curian, melainkan bekal hidup yang rapuh, obat, surat rumah sakit, dan mungkin uang receh untuk ongkos. Di tengah kerumunan, Bu Salmah akhirnya berani berbicara lebih keras. Dia ngemis buat anaknya, Pak. Anaknya sakit, suaminya sudah lama nggak ada. Beberapa warga mengangguk pelan. Dan sejak detik itu, rasa iba mulai berubah menjadi rasa marah. Rahmat akhirnya duduk lagi di bangku kayu dekat warung kopi. Fajar membelikannya teh hangat meski cuaca panas, karena tangan lelaki tua itu dingin sekali saat menyentuh gelas. Dari dekat, Fajar bisa melihat ada memar biru di lengan Rahmat, mungkin bekas pegangan keras Arman tadi, atau mungkin luka lama yang tidak pernah dirawat. "Anak bapak di rumah sakit?" tanya Fajar pelan. Rahmat mengangguk. Tatapannya kosong, seperti orang yang lelah terlalu lama. Pelan-pelan, cerita Rahmat keluar. Ia sebenarnya bukan pengemis sejak muda. Dulu ia buruh bangunan, hidup pas-pasan tapi masih bisa makan. Setelah jatuh dari lantai 2 proyek 3 tahun lalu, kakinya cedera dan tenaganya menurun drastis. Sejak itu, pekerjaan serabutan makin jarang. Satu-satunya anaknya Mira yang sehari-hari menjahit di rumah kontrakan sempit tiba-tiba divonis gagal ginjal. Suami Mira pergi setelah tahu biaya pengobatan terlalu besar. Rahmat tak punya pilihan selain turun ke jalan. "Bapak tiap hari bawa surat rumah sakit itu?" tanya Fajar pelan. Rahmat mengangguk pelan. "Kalau saya hampir putus asa, saya lihat itu, Pak. Biar ingat kenapa saya harus kuat." Suaranya serak. Ia mengaku sering dihina, diusir, bahkan pernah ditendang oleh preman terminal karena dianggap mengganggu. Tapi bentakan Arman tadi lain rasanya. "Di depan banyak orang, saya dituduh maling. Kalau anak saya tahu, dia pasti nangis," katanya. Fajar mengepalkan tangan di bawah meja. Sementara itu Arman belum pergi jauh. Ia berdiri di bawah pohon, merokok, sambil sesekali melirik ke arah kerumunan yang mulai membicarakan tindakannya. Ia merasa posisinya terancam, tapi bukan karena salah, melainkan karena ada saksi yang berani menegur. Baginya itu penghinaan. Beberapa rekannya yang datang belakangan cuma bertanya singkat, lalu memilih tidak ikut campur. Mereka tampak paham Arman bermasalah, tetapi budaya diam lebih kuat daripada keberanian untuk meluruskan. Fajar tidak mau keributan berubah jadi adu gengsi seragam. Ia lalu meminta nomor Rina, ibu yang tadi salah menuduh Rahmat, agar bisa jadi saksi kalau perkara ini melebar. Rina menangis dan meminta maaf pada Rahmat berkali-kali. Ia bahkan ingin memberi uang, tapi Rahmat menolak karena masih terlalu malu. "Kalau ibu mau bantu, jangan bilang ke siapa-siapa saya dituduh maling," katanya lirih. Kalimat itu membuat Rina makin menangis. Ia sadar fitnah bisa menempel lebih lama daripada permintaan maaf. Menjelang sore, Fajar mengantar Rahmat pulang ke kontrakannya di gang sempit belakang terminal. Dinding rumah petak itu lembab, atapnya bocor di beberapa bagian, dan terasnya hanya cukup untuk satu kursi plastik patah. Di dalam, Mira terbaring lemah di kasur tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya tinggal tulang dibalut selimut tipis. Meski begitu, begitu melihat ayahnya pulang, ia berusaha tersenyum. "Bapak capek ya?" tanyanya. Rahmat justru menahan air mata. Fajar terdiam melihat kondisi itu. Di sudut ruangan ada mesin jahit tua, beberapa potong kain, dan ember menampung air dari atap bocor. Bau obat bercampur lembab memenuhi ruangan. Mira mencoba duduk, lalu tersenyum sopan kepada Fajar. Dari pembicaraan singkat, Fajar tahu perempuan itu dulunya aktif di pengajian kampung, rajin mengambil jahitan tetangga, dan masih menolak disebut merepotkan, meski sakit parah. "Bapak jangan terlalu lama dipanas, nanti kambuh lututnya." Justru anak yang sakit masih mengkhawatirkan ayahnya. Malam turun dengan cepat.
Hujan deras mengguyur kota, membuat gang sempit itu seperti lorong basah penuh bayangan. Saat Fajar hendak pulang, ia melihat ada seorang pria bertubuh besar berdiri di ujung gang, memperhatikan rumah Rahmat. Begitu tatapan mereka bertemu, pria itu langsung pergi. Fajar curiga. Rahmat terlihat makin gelisah. Setelah didesak, lelaki tua itu mengaku sudah beberapa hari didatangi orang suruhan yang meminta jatah keamanan dari pengemis kecil dan pedagang kecil di sekitar pasar. Jika tidak bayar, mereka diusir. Siapa yang suruh? Tanya Fajar. Rahmat menunduk cukup lama. Saya nggak pernah lihat langsung, Pak, tapi orang-orang bilang dekat dengan polisi pasar. Kalimat itu membuat potongan-potongan kecil mulai tersambung. Fajar teringat keluhan pedagang soal pungutan liar yang selama ini tak pernah bisa dibuktikan. Mungkin kasus siang tadi bukan cuma soal emosi Arman, tapi juga soal Rahmat yang dianggap tidak patuh. Mungkin tuduhan pencurian tadi hanyalah cara murah untuk mempermalukan dan menekan orang lemah. Keesokan harinya, Fajar kembali ke pasar bukan sebagai aparat yang mau cari ribut, melainkan sebagai orang yang ingin tahu kebenaran. Ia berbicara dengan beberapa pedagang secara terpisah. Awalnya mereka takut, tapi setelah diyakinkan, cerita demi cerita keluar. Ada yang mengaku diminta uang mingguan supaya lapaknya aman. Ada yang pernah dagangannya dilempar karena telat bayar. Dan nama Arman muncul berulang kali, meski selalu dengan suara pelan. Tak seorang pun punya bukti kuat, semua hanya menyimpan takut. Lalu satu hal mengejutkan muncul dari penjual rokok bernama Asep. Ia bilang 2 hari sebelum insiden, Rahmat sempat menemukan sebuah dompet hitam di depan ATM mini. Bukannya diambil, Rahmat justru menyerahkan dompet itu ke pos keamanan pasar karena ada kartu identitas di dalamnya. Tapi malamnya, seseorang mendatangi Rahmat dan menuduh ia sempat membuka isi dompet orang. Orang itu tak lain anak buah preman pasar yang dikenal dekat dengan Arman. Sejak itu, Rahmat mulai sering diintimidasi. Tuduhan pencurian di siang bolong kemarin mungkin bukan kebetulan. Fajar tahu ia tidak bisa bergerak hanya berdasarkan omongan warga. Ia butuh bukti, dan bukti di tempat seperti itu tidak mudah didapat. Orang kecil selalu takut bicara, sementara orang yang punya kuasa pandai merusak jejak. Namun justru karena itu, ia makin yakin kalau diam hanya akan membuat lebih banyak Rahmat lain jatuh di jalan. Ia lalu menemui Babinsa senior di wilayahnya, memberi laporan informal, dan meminta saran agar langkahnya tidak dianggap sebagai manuver emosional antar instansi. Saran itu sederhana, kumpulkan fakta, jangan terpancing, jangan bergerak sendiri. Fajar lalu mendatangi pengelola ruko yang punya kamera CCTV menghadap jalan depan pasar. Setelah dibujuk cukup lama, pemilik ruko bersedia memutar rekaman hari kejadian. Dari layar buram itu terlihat jelas, Rahmat duduk hampir tak bergerak, Rina belanja di beberapa kios, lalu dompetnya jatuh saat ia memasukkan uang kembalian ke tas plastik. Seorang anak kecil mengambil dompet itu, berlari ke arah pick-up keluarganya, dan menaruhnya di jok depan. Rahmat sama sekali tidak menyentuh. Rekaman itu juga menunjukkan hal penting lain. Beberapa menit sebelum keributan, Arman berbicara sebentar dengan seorang pria bertubuh besar yang malam sebelumnya terlihat di ujung gang rumah Rahmat. Pria itu memberi isyarat ke arah Rahmat, lalu pergi. Setelah itu barulah Arman mendekat dan membuat tuduhan keras. Tidak ada bukti percakapan, tapi rangkaian waktunya terlalu janggal untuk diabaikan. Fajar menyalin rekaman itu dengan izin pemilik ruko. Tangannya dingin bukan karena takut, tapi karena ia tahu permainan ini lebih kotor dari yang ia bayangkan. Belum selesai. Fajar kemudian menemui petugas keamanan pasar yang menerima dompet hitam 2 hari sebelumnya. Namanya Pak Darto, pria setengah baya yang awalnya menolak bicara. Namun ketika Fajar menunjukkan rekaman dan menjamin identitasnya tidak akan diumbar sembarangan, Pak Darto akhirnya mengaku. Dompet itu memang diserahkan Rahmat. Di dalamnya ada uang sekitar 3 juta rupiah dan beberapa kartu. Tak lama kemudian, pemiliknya datang mengambil sambil berterima kasih. Tapi malamnya, seorang kenalan Arman datang meminta Pak Darto bilang kalau Rahmat sempat mengambil uang. Pak Darto menolak. Sejak itu, ia sering diteror lewat telepon. "Saya takut, Pak. Anak saya masih sekolah," katanya dengan suara gemetar. Bagi Fajar, pengakuan itu jadi titik penting.
bukan hanya karena menguatkan bahwa Rahmat orang jujur, tapi juga karena menunjukkan ada upaya sistematis untuk menjatuhkan orang yang tidak bisa melawan. Barangkali Rahmat dianggap ancaman karena tindakannya mengembalikan dompet justru menunjukkan ia tidak bisa dipaksa ikut permainan mereka. Orang jujur di tempat kotor sering justru paling dibenci. Masalah makin panas ketika malam berikutnya rumah kontrakan Mira dilempari batu. Tidak besar, tapi cukup membuat kaca jendela pecah dan Mira syok sampai sesak napas. Rahmat panik luar biasa. Tetangga keluar, namun pelaku sudah kabur di tengah hujan. Yang kebetulan belum jauh langsung kembali dan membantu membawa Mira ke klinik terdekat. Di ruang tunggu yang dingin dan bau antiseptik, Rahmat menangis tanpa suara. "Saya salah apa, Pak? Saya cuma mau anak saya hidup," katanya dengan suara gemetar. Kalimat itu seperti menampar semua rasa sabar Fajar. Keesokan harinya, Fajar memutuskan membawa persoalan ini ke jalur resmi. Ia tidak datang sendirian, melainkan bersama Babinsa Senior dan seorang tokoh pasar yang disegani warga. Mereka menemui Kapolsek setempat secara baik-baik. Awalnya pertemuan berlangsung kaku, tapi begitu rekaman CCTV diputar dan pernyataan tertulis dari Rina, Pak Darto, dan 2 pedagang lain diserahkan, wajah Kapolsek berubah serius. Ia mungkin belum tentu tahu semua ulah Arman, tapi jelas ia tidak bisa menganggap ini sekedar salah paham kecil di jalan. Arman dipanggil sore itu juga. Di hadapan atasan dan beberapa saksi, ia masih berusaha membela diri. Katanya ia hanya menjalankan insting kepolisian. Katanya situasi saat itu mendesak. Katanya bentakan itu wajar untuk menekan pelaku. Tapi semua pembelaan itu runtuh ketika rekaman menunjukkan Rahmat sama sekali tidak mendekati Rina dan dompet memang jatuh sendiri. Lebih parah lagi saat nomor telepon yang meneror Pak Darto terlacak ke salah satu preman pasar yang beberapa kali tercatat pernah terlihat bersama Arman. Suasana ruangan menjadi tegang. Fajar tidak banyak bicara. Ia hanya menatap lurus, membiarkan fakta berbicara. Arman mulai kehilangan arah. Wajah garangnya berubah jadi keras karena terpojok. Ini semua dibesar-besarkan gara-gara pengemis. Katanya mungkin tidak sadar sedang menggali kuburnya sendiri. Kalimat itu justru membuat atasan makin murka. Karena yang dipersoalkan bukan profesi Rahmat, tapi penyalahgunaan kuasa, fitnah, intimidasi, dan dugaan keterlibatan dalam pungutan liar. Untuk pertama kalinya, Arman tak lagi terlihat seperti orang paling kuat di ruangan. Namun pengungkapan terbesar belum muncul. Saat pemeriksaan internal berjalan, pemilik dompet hitam yang pernah dikembalikan Rahmat datang ke Polsek setelah dihubungi Pak Darto. Ternyata ia seorang kontraktor kecil yang sebelumnya pernah dimintai setoran agar proyek kiosnya di pasar lancar. Ia mengenali salah satu anak buah Arman sebagai orang yang pernah menyuruh ia jangan banyak tanya kalau mau aman. Ia juga bersedia memberi keterangan bahwa seluruh uang dalam dompetnya utuh saat dikembalikan Rahmat. Kesaksian itu menutup rapat semua celah pembelaan. Berita soal polisi yang salah tuduh pengemis lalu ditegur anggota TNI mulai menyebar dari mulut ke mulut, lalu masuk grup WhatsApp warga, lalu sampai ke media lokal. Tapi bagi Fajar, kemenangan bukan ada pada viralnya cerita. Kemenangan ada pada saat Rahmat akhirnya didatangi petugas kepolisian lain yang benar-benar meminta maaf secara resmi. Lelaki tua itu hanya terdiam, lalu berkata pelan, "Saya tidak butuh belas kasihan, Pak. Saya cuma mau diperlakukan seperti manusia." Dan satu ruangan itu hening mendengar kalimat sederhana yang begitu telanjang kebenarannya. Beberapa hari setelah itu, Arman resmi dinonaktifkan dari tugas lapangan sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. 2 preman pasar yang selama ini memungut uang dari pedagang kecil juga diamankan setelah beberapa korban akhirnya berani bicara. Tidak semua masalah pasar selesai seketika, tentu tidak. Rasa takut yang bertahun-tahun menumpuk tidak bisa hilang hanya dalam 1 minggu. Tapi setidaknya ada satu retakan besar pada tembok diam yang selama ini melindungi ketidakadilan. Pasar yang biasanya riuh kini punya suasana berbeda. Orang-orang mulai saling menyapa lebih berani. Pedagang yang dulu cuma berbisik kini berani bersaksi jika ditanya. Bu Salmah bahkan membuat kotak donasi kecil di warungnya untuk membantu biaya pengobatan Mira. Awalnya sederhana, cuma receh dan 2 lembar 5 ribuan. Tapi dalam 2 hari jumlahnya terus bertambah. Sopir angkot, penjual buah,
buruh bongkar muat, sampai anak-anak muda pengantar galon ikut menyisipkan uang sebisanya. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka tahu rasanya hidup ditekan. Fajar sesekali datang menjenguk. Ia tidak mau dianggap pahlawan. Kalau ada yang memuji, ia hanya bilang siapapun seharusnya melakukan hal yang sama. Tapi warga tahu, tidak semua orang berani berdiri di tengah panas dan menegur ketidakadilan saat semua orang memilih menunduk. Di kontrakan kecil yang dulu terasa muram, sekarang mulai ada sedikit harapan. Atap yang bocor diperbaiki gotong oyong. Mesin jahit tua Mira dibersihkan. Seorang tetangga bahkan menawarkan pekerjaan menjahit sederhana kalau kondisi Mira membaik. Mira sendiri sempat menolak donasi karena merasa tidak enak. Namun Rahmat memegang tangannya dan berkata, "Ini bukan minta-minta, ini amanah orang baik." Untuk pertama kalinya setelah lama, Mira menangis bukan karena sakit, tapi karena merasa masih dianggap berharga. Ia mendengar semua yang terjadi di pasar, termasuk bagaimana ayahnya difitnah dan dibela. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh campuran sedih dan bangga. "Bapak jangan turun terlalu lama lagi ya," katanya. Rahmat tersenyum, kali ini lebih tulus. Beberapa minggu kemudian, hasil pemeriksaan internal keluar. Arman terbukti melanggar prosedur, melakukan tindakan tidak profesional, dan terlibat dalam hubungan tidak patut dengan oknum yang memungut uang liar di pasar. Proses hukumnya masih berjalan, namun setidaknya namanya tak lagi bisa bersembunyi di balik seragam dan suara keras. Orang-orang yang dulu ia bentak mulai berani menatap lurus saat melewati pos polisi. Ketakutan memang belum hilang sepenuhnya, tapi rasa hormat yang dipaksa perlahan berganti dengan keberanian untuk tidak diam. Ada satu momen yang paling membekas bagi Fajar. Suatu sore yang teduh setelah hujan, ia melihat Rahmat tidak lagi duduk mengemis di bawah pohon ketapang. Bagi gantinya, lelaki tua itu membantu Bu Salmah merapikan karung sayur sambil duduk di bangku kecil. Geraknya lambat, tapi wajahnya lebih hidup. Ternyata beberapa pedagang patungan memberi pekerjaan ringan agar Rahmat tidak perlu lagi turun tangan meminta-minta setiap hari. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk menjaga harga diri yang sempat diinjak-injak. Di dekatnya ada sebuah kotak plastik bening bertuliskan "Untuk Mira". Tak ada paksaan, tak ada ratapan. Siapapun yang mau membantu bisa memasukkan uang tanpa sorotan. Rahmat tak lagi menunduk malu setiap kali menerima bantuan. Ia belajar membedakan antara belas kasihan dan kepedulian. Belas kasihan membuat orang merasa kecil, kepedulian membuat orang tetap berdiri walau sedang rapuh. Dan setelah melewati fitnah, bentakan, dan tekanan, akhirnya ia merasakan perbedaan itu dengan sangat jelas. Suatu hari, Rina datang lagi ke pasar membawa buah dan susu. Ia menemui Rahmat langsung, kali ini tanpa wajah panik seperti waktu dompetnya hilang. "Saya masih merasa bersalah," katanya. Rahmat hanya tersenyum lelah. "Ibu salah sangka, tapi ibu mau mengakui, itu sudah cukup." Rina menangis lagi. Mungkin bukan karena ia lemah, melainkan karena kadang manusia baru sadar betapa berat akibat dari kalimat yang diucapkan dalam keadaan panik. Satu tuduhan bisa hampir menghancurkan hidup orang miskin yang tak punya pembela. Fajar yang berdiri tak jauh dari situ memandang jalanan yang kembali ramai. Anak-anak sekolah pulang, klakson bersahutan, pedagang menimbang tomat, dan langit sore berubah jingga. Hidup seperti berjalan biasa lagi, padahal banyak hal sudah berubah di bawah permukaan. Ia sadar, dunia tidak otomatis adil hanya karena satu orang tumbang. Akan selalu ada Arman lain, akan selalu ada Rahmat lain. Tapi selama masih ada orang yang berani bertanya, mana buktinya, dan berani berkata, jangan kasar, ketidakadilan tak akan pernah benar-benar merasa aman. Dan dari semua itu, pelajaran yang paling keras justru datang dari seorang pengemis uwa yang nyaris diperlakukan seperti sampah jalanan. Orang yang paling lemah di mata banyak orang ternyata adalah orang yang paling jujur. Orang yang paling mudah dihina ternyata menyimpan keteguhan paling besar. Ia rela menahan lapar, panas, dan malu demi anaknya tetap hidup. Sementara orang yang berdiri gagah dengan seragam justru tumbang karena kesombongan dan penyalahgunaan kuasa yang ia rawat sendiri. Jadi cerita ini bukan sekedar tentang TNI yang menegur polisi di jalan. Ini tentang bagaimana fitnah bisa lahir dari prasangka, bagaimana kuasa bisa berubah menjadi alat menekan yang lemah, dan bagaimana kebenaran seringkali muncul dari orang yang paling tidak diperhitungkan. Saat semua orang diam,
Satu suara tegas bisa jadi pembatas antara kehormatan yang tersisa dan kehancuran yang total. Dan kadang, semua itu benar-benar berawal dari seorang pengemis ua yang cuma ingin pulang membawa harapan untuk anaknya.